Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horror yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang ketiga. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sekitar tahun 2009 di musim panas, cerita ini terjadi pada keluarga Kai. Dia berusia 8 tahun saat itu dan pada kesempatan berlibur, keluarga Kai memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka selama beberapa hari. Itu adalah perjalanan pertama Kai keluar kota dan ia sangat gembira. Karena berada di pedesaan yang jauh dari kota, terdengar sangat nyaman untuk dikunjungi. Rumah kakek dan nenek sedikit lebih jauh dari stasiun bus dan melewati beberapa rumah. Sedangkan rumah itu sudah lama tidak ditempati semenjak kematian kakek dan nenek. Setelah seharian bekerja membereskan rumah, keluarga kecil itu harus segera membersihkan diri mereka. Hari sudah gelap ketika mereka duduk mengelilingi meja makan. Namun Kai bertingkah aneh. Selama makan malam Kai melihat ke pintu dan tersenyum. Kai menarik perhatian ibu dan ia juga melihat ke pintu namun tidak ada seorang pun yang ada di halaman. Namun Kai terus melihat ke pintu dan berbicara seolah-olah ia sedang berdialog dengan teman-temannya. Dia memalingkan wajahnya keluar dan berkata dengan keras bahwa mereka harus menunggu ia sampai selesai makan sebelum keluar untuk bermain. Kai membuat ibunya merasa lebih aneh lagi. Ia dengan cepat melepaskan sumpitnya ketika ia baru saja memakan sedikit makanannya. Ia ingin keluar dan bermain dengan teman-teman. Ibu tidak banyak bicara saat itu, karena ia pikir Kai hanyalah anak laki-laki yang suka bermain. Ibu juga dengan lembut mengatakan bahwa Kai baru saja tiba di sini untuk pertama kalinya. Jadi bagaimana mungkin ia punya teman di sini? Namun Kai bersikeras menunjuk keluar dan mengatakan bahwa teman-teman sedang menunggunya di luar untuk bermain. Ayah yang mendengar perkataannya menjadi khawatir. Ayah berasumsi karena melewati perjalanan yang jauh, Kai menjadi sakit atau demam. Tetapi tidak peduli bagaimana ia menjelaskan. Tidak ada yang bisa melihat roh di luar selain Kai. Sepertinya mereka juga anak-anak seumuran. Satu perempuan dan dua laki-laki dengan wajah yang sangat bahagia. Tetapi wajah ketiganya sangat pucat dan mereka terus-terusan mengajak Kai untuk keluar bermain. Kai yang masih kecil tidak berpikir aneh tentang mereka. Dan ketika ia melihat teman-teman melambai kepadanya, ia juga mengangkat tangannya membalas lambaian mereka sembari tersenyum. Pada titik ini orang tua Kai sangat khawatir. Mereka melihat ke pintu ke arah Kai melambaikan tangan. Tetapi mereka masih tidak bisa melihat siapapun di sana. Ayah yang khawatir dengan putranya akan demam karena mengigau. Jadi ia menyuruh istrinya untuk memeriksa suhu tubuh Kai. Sang istri memeriksanya dengan tergesa-gesa mengira bahwa putranya akan sakit. Tapi setelah beberapa saat tubuh Kai benar-benar normal tanpa demam atau apapun. Melihat ini ayah mengira bahwa Kai sengaja mengerjai mereka. Jadi dia meminta Kai untuk tidur lebih awal. Dia telah berpergian sepanjang hari jadi ia segera menuruti perkataan ayah. Kai berencana keluar esok hari untuk bermain dengan teman-teman. Jadi mereka dengan cepat membersihkan diri kemudian tidur lebih awal. Sekitar tengah malam terdengar suara anak-anak tertawa dan berbisik di luar jendela. Ayah yang terlalu lelah hari ini jadi ia tidak bereaksi. Ia tidak bisa mendengar suara itu sama sekali. Sedangkan ibu yang di sisi lain jauh lebih sensitif. Bahkan kebisingan kecil itu dapat membangunkannya. Hal pertama yang ia perhatikan ketika membuka matanya adalah tubuh Kai yang sudah menghilang dan ia tidak tahu kapan Kai meninggalkan tempat tidurnya. Biasanya ketika mereka berpergian atau pergi ke tempat-tempat asing, Kai akan selalu membangunkan ibu untuk membawanya ke toilet. Menyadari hal janggal ini, ia segera turun dari tempat tidur kemudian mencari Kai. Ketika melewati jendela, ia mendengar suara tawa anak-anak yang mirip sekali dengan suara Kai. Jadi ibu mengarahkan pandangannya keluar jendela. Ia melihat ke halaman dan berencana untuk membuka kaca jendela. Namun sebelum ia bisa membuka kaca, pemandangan menyeramkan itu membuatnya berteriak ketakutan. Pada saat itu terlihat jelas bahwa Kai sedang duduk di bawah pohon di halaman. Ia bermain tanah dan dikelilingi oleh 3 anak lainnya. Kai yang duduk di tanah terus-menerus menggali sesuatu. Dan pada saat itu ekspresinya sangat aneh. Ibu yang ketakutan berteriak sangat keras sehingga membangunkan ayah. Anak-anak di luar mendengar suara teriakan ibu Kai kemudian berbalik untuk melihat. Mata mereka putih tanpa iris kemudian mulutnya tersenyum menyeringai. Mereka menjadi marah ketika melihat ibu Kai berdiri di depan jendela dan melihat mereka. Ketiganya tidak ingin orang lain mengganggu Kai. Dan tampaknya mereka telah memanipulasi Kai untuk melakukan sesuatu. Kai seperti anak yang kehilangan jiwanya. Ayah yang mendengar suara ibu juga terbangun. Ia beranjak dari tempat tidur dan menghampiri istrinya. Ia masih tidak tahu apa yang terjadi.
Ibu Kai sangat ketakutan sehingga ia hampir pingsan. Setelah istrinya, ia juga melihat keluar jendela untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Dan ayah juga melihat Kai dikelilingi oleh anak-anak hantu. Ia berlari ke pintu dan pergi ke halaman. Saat ayah Kai mendekat, perlahan-lahan ketiga anak itu menghilang. Sedangkan Kai masih menggali tanah dengan tangannya. Ketiga roh itu tidak lupa menunjukkan senyumnya sebelum mereka menghilang. Bentuk mereka semakin berantakan dan terurai. Ayah pergi ke bawah pohon tempat Kai duduk dan memanggilnya. Tapi Kai tidak menanggapinya sama sekali. Ketika ayah melihat tubuh Kai yang tampak seperti akan menghilang, ia buru-buru mendekat dan mengangkat tubuhnya. Tangan Kai tetap mencengkeram tanah di bawah sampai ayah mengangkatnya. Dan ia menolak untuk melepaskan kedua tangannya. Kaki dan pakaiannya kotor, wajahnya juga pucat. Bahkan mulutnya masih basah dengan air liur. Matanya terbuka tetapi ia tampak seperti orang yang berjalan sambil tidur. Ayah Kai mengguncangnya terus-menerus. Takut sesuatu akan terjadi kepada putranya, jadi ia terus mengguncang tubuhnya dan membangunkannya. Untungnya ekspresi Kai mulai berubah setelah beberapa saat dan matanya tidak lagi terbuka lebar. Kuku Kai terasa sakit karena ia telah menggali tanah dengan tangan kosong untuk waktu yang lama. Kai juga menangis setelah mendapatkan kembali kesadarannya. Orang tuanya membawa ia masuk ke dalam rumah. Kemudian membersihkan tanah dan lukanya untuk mencegah infeksi. Ayah Kai kemudian bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya dan mengapa Kai pergi ke halaman di tengah malam. Kai mulai menceritakan semua yang terjadi. Ia terbangun di tengah malam oleh tawa anak-anak. Jadi ia ingin melihat keluar jendela untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Pada saat itu Kai melihat tiga anak yang melambai kepadanya. Mereka memanggil Kai disertai tawa bahagia untuk bermain bersama mereka. Kai menyadari bahwa mereka adalah tiga anak yang ia lihat saat makan malam. Kai yang masih anak-anak tidak ragu untuk turun dari tempat tidur kemudian berjalan keluar. Ia membuka pintu dan melihat sekelilingnya. Bagaimanapun juga ia adalah seorang anak-anak. Jadi bisa dimengerti bahwa mereka ingin bermain. Kai melihat sebuah pohon besar di halaman dengan siluet anak-anak yang sedang bermain. Pada saat ini ia bermaksud membuka pintu untuk melihat lebih jelas. Tetapi anak-anak itu terus memanggilnya dari kejauhan. Jadi untuk beberapa alasan ia berlari ke arah mereka. Kai yang penasaran bertanya mengapa mereka keluar begitu larut. Dan ketiga anak itu tidak merahasiakan apapun darinya. Mereka bercerita bahwa mereka telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mereka mengklaim bahwa seseorang telah menculik, membunuh, dan mengubur mereka di bawah pohon ini. Dan mereka ingin Kai menyelamatkan mereka. Mendengar ini tanpa sadar Kai duduk dan mulai menggali. Dan kemudian ia tidak bisa mengingat apapun. Setelah semua ini Kai masih tidak takut dan menyuruh orang tuanya untuk menyelamatkan anak-anak itu. Sedangkan ayah dan ibu Kai bingung dengan ini. Mereka bertukar pandangan tetapi tidak mengatakan apa-apa karena sulit untuk mempercayai semua ini. Dan apa yang terjadi malam ini membuat mereka sangat khawatir. Mereka menidurkan Kai bermaksud untuk menyelesaikan masalahnya esok hari. Dan pagi harinya Kai meminta warga desa untuk membantunya menggali di bawah pohon. Dan seperti yang dikatakan Kai, mereka baru saja menggali beberapa senti ketika sebuah kerangka ditemukan di bawah lumpur dan tanah. Setelah penggalian selesai, 3 set kerangka kecil ditemukan di bawah pohon. Mereka segera melaporkannya ke polisi dan untuk mengklarifikasi semua ini. Dan akhirnya mereka berhasil menangkap pelakunya. Itu adalah paman dan bibi dari gadis itu. 2 tahun yang lalu ketika mereka kehabisan uang, mereka menyuruh gadis itu untuk mengajak 2 temannya yang lain untuk bermain. Dan kemudian menangkap ketiganya. Seseorang ingin membeli mereka dengan harga tinggi. Jadi mereka memasukkan ketiga anak itu ke dalam bagasi mobil kemudian mengangkutnya. Setelah berkendara beberapa waktu mereka menepi untuk beristirahat. Dan mereka membuka bagasi mobil untuk memeriksa kondisi anak-anak itu. Dan sayangnya mereka tidak dapat bertahan dengan cuaca musim panas sehingga membuat mereka mati lemas. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan saat itu. Jadi mereka menggali lubang di tanah kemudian menguburkan tubuh anak-anak itu di sana. Nenek kakek yang sudah lama meninggal dan orang tua yang jarang berkunjung. Jadi hampir tidak ada yang tahu tentang ini. Dan mereka tidak pernah menyangka bahwa perbuatan jahat mereka akan ditemukan. Anak-anak itu telah menunggu untuk waktu yang lama. Mereka tahu bahwa mereka akan diselamatkan. Sampai sini dulu video kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.